Seri ketiga buku Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 21. Busin sudah membulatkan tekadnya. Ia maklum bahwa kakek ini bukan manusia biasa dan hanya dengan pertolongan kakek ini ia dapat mengharapkan semua cita-citanya tercapai. Hanya ada dua jalan terbuka baginya. Berhasil atau mati. Bukankah ia baru saja terbebas daripada kematian yang amat hebat di tangan Siang Mou Sini? Apa artinya lagi kematian baginya? Tanpa ragu-ragu ia lalu melompat ke atas batu besar yang tengahnya menjadi berlobang karena terus-menerus ditimpa air terjun. Lalu ia duduk bersila, menyatukan panca indera dan membuka telinganya untuk mendengarkan. Akan tetapi, air yang menimpa kepalanya mendatangkan suara bergemuruh yang memekakan kedua telinganya di samping mendatangkan rasa dingin yang menyusup ke tulang sumsum. Mula-mula memang terasa segar dan enak, akan tetapi lambat laun rasa dingin hampir tak tertahankan lagi. Kepalanya terasa sakit seperti ditimpa batu godam ratusan kati beratnya. Busin meramkan matanya, wajahnya pucat sekali dan hampir ia tidak kuat menahan, tubuhnya sudah bergoncang. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia mendengar suara kakek tadi. Dekat sekali suara itu, berbisik-bisik di dekat telinganya, "Orang muda, kerahkan sisa tenaga dari pusar, biarkan berkumpul dan desak ke atas melalui dada, terus salurkan ke jalan darah Tiong Chu Hiat." Otomatis Busin melakukan perintah ini, akan tetapi karena ia merasa amat lemah, sukar baginya untuk menyalurkan tenaga dalam ke arah jalan Tiong Chu Hiat di belakang leher. Mendadak belakang lehernya itu seperti disentuh sesuatu dan aneh, dengan mudah kini tenaga dalamnya menjalar ke Tiong Chu Hiat. Girang hatinya karena kakek sakti itu membantunya. Lindungi Tiong Chu Hiat dengan sisa sinkang itu agar kuat menahan serangan air. Kini mulailah mengatur pernapasan menurut aturan Yin Yang, sedot masuk berikut hawa pukulan air, kumpul di dada, tekan ke pusar sambil keluarkan napas. Dengan kata-kata yang halus berbisik-bisik dan seperti diucapkan dekat kedua telinga Busin, kakek itu mulai menurunkan ilmunya kepada Busin yang mendengarkan dengan amat tekun. Seluruh perhatiannya tercurah kepada semua kata-kata ini sehingga ia lupa akan segala hal lainnya. Bahkan ia tidak tahu lagi di mana ia berada, apa yang terjadi dengannya, dan dia tidak lagi merasai pukulan air yang menimpa di atas kepalanya. Begitu tekun Busin mendengarkan wejangan kakek tua renta itu yang dengan sabar sekali mengulangi ajaran-ajarannya. Pemuda ini sampai tidak tahu lagi keadaan sekelilingnya, tidak tahu bahwa siang telah berganti malam dan malam berganti siang lagi. Tidak tahu bahwa kakek itu sudah tidak membisikkan pelajaran-pelajaran lagi, akan tetapi bahwa yang didengarnya sekarang hanyalah gema suara kakek itu yang seakan-akan masih terus berbisik-bisik di dekat telinganya mengulang pelajaran gaib tentang siulan dan membentuk sinkang di tubuh, pelajaran yang sudah dihafalnya benar-benar. Setelah suara itu makin menghilang, barulah perlahan-lahan ia sadar bahwa kakek itu tidak berbisik lagi dan mulailah ia sadar akan keadaan di sekelilingnya, akan keadaan dirinya. Akan tetapi, begitu panca inderanya buyar, hampir ia terjungkal karena kepalanya serasa pecah dan air yang menimpa kepalanya serasa bukan air lagi melainkan ratusan ribu batang jarum-jarum yang runcing. Cepat ia mengerahkan hawa dalam tubuh seperti tadi sebelum buyar dan lenyaplah rasa sakit di kepalanya. Akan tetapi kini rasa dingin yang amat hebat menyusup ke dalam tubuhnya. Ia menggigil kedinginan, giginya sampai berbunyi, perutnya serasa kaku dan mengkal. Cepat ia mengingat isi pelajarannya itu, ia berhasil mengatasi serangan hawa dingin. Akan tetapi karena belum pandai benar ia menjalankan ilmu itu, hawa dingin segera terganti hawa panas yang amat luar biasa. Dadanya serasa sesak, sukar bernapas, perutnya seperti dibakar api neraka, telinganya terngiang-ngiang dan kepalanya serasa hampir meledak. Kembali dengan mengingat pelajaran tadi, ia berhasil menundukkan rasa panas ini. Busin dengan kebulatan tekad yang luar biasa, terus melatih diri dengan ilmu yang ia terima dari kakek sakti. Entah berapa kali cuaca di balik pelupuk matanya menjadi gelap pekat dan terang kembali, ia tidak ingat lagi, juga tidak memperhatikan. Makin lama ia merasa tubuhnya makin nyaman dan ringan, ingatannya menjadi terang, dadanya lapang dan ia merasa bahwa tenaga di dalam tubuhnya pulih kembali, malah kini lebih kuat daripada biasa. Hanya kelemahan karena terlalu lama tidak mengisi perutnya yang terasa olehnya, kelemahan yang wajar.
Karena khawatir kalau kelemahan ini akan membuatnya tidak kuat menahan, beberapa kali Busin membuka mulutnya dan menerima percikan air memasuki mulutnya untuk diminum. Akan tetapi kebutuhan jasmaninya tidak dapat hanya ditutup oleh air tawar itu. Akhirnya ia membuka mata. Dari balik air yang muncrat setelah menyiram kepalanya, ia memandang. Tidak tampak bayangan kakek tua. Hati-hati ia membuka lipatan tangan dan kakinya. Kini tubuhnya gemetar, bukan main lemah dan lunglai tubuhnya akibat perut kosong berhari-hari. Baru kini terasa hebatnya badan menanggung kelaparan. Hampir saja ia dibuai oleh kelemahannya dan kalau ia tidak cepat-cepat membuang diri ke kanan lalu merangkak turun dari atas batu, kiranya ada bahayanya ia terjungkal ke kiri atau ke depan, ke dalam air. Busin bangkit berdiri dengan kedua kaki gemetar. Ia mengingat-ingat, memandang ke arah air terjun yang kini kembali menimpa batu yang tadi menjadi tempat duduknya. Mimpikah ia? Di mana adanya kakek itu? Tidak, ia tidak mimpi, pikirannya terang sekali. Ia ingat semuanya. Ingat bahwa ia tadinya menjadi tawanan Siang Emoyu sini, dan menurut kakek sakti itu, ia minum racun perampas semangat dan dijadikan permainan oleh si iblis betina. Untung ada kakek sakti itu yang menolongnya. Kemudian kakek sakti itu yang menurunkan ilmu siulian yang ajaib sehingga ia tahan bersamadi di bawah air terjun sampai berhari-hari lamanya. Entah berapa hari, ia tidak dapat menghitungnya karena ia tekun dalam bersamadi sambil mencurahkan segala daya ingatannya untuk menghafal dan melatih diri dengan ilmu itu. Tak perlu bersusah payah mencari kakek itu, pasti tidak akan dapat bertemu. Sayang ia tidak tahu nama kakek itu. Yang perlu sekarang mencari adik-adiknya. Ia sendiri tidak tahu di mana ia berada. Harus ia selidiki hal ini dan sekarang yang paling perlu adalah mencari pengisi perut atau kalau terlambat ia akan mati kelaparan. Hutan di depan itu penuh pohon, tentu ada bahan pengisi perut, buah-buahan, binatang hutan, atau setidaknya tentu ada daun-daun muda. Tak lama kemudian, dengan hati lapang Busin sudah menggerogoti buah-buah yang segar dan manis dan perutnya menerima dengan lahapnya, seakan-akan tidak mengenal kenyang. Agaknya akan berbahaya bagi Busin kalau ia melanjutkan makannya, mengisi sepenuhnya perut yang sudah terlalu lama dikosongkan itu. Baiknya sebelum terlalu banyak ia makan, tiba-tiba ia mendengar auman yang menggetarkan hutan, disusul pekik kesakitan seorang manusia. Cepat reaksi Busin. Buah di tangannya yang belum sempat digigit ia buang dan tubuhnya sudah berlari cepat sekali ke arah utara. Untung tidak terlalu jauh tempat itu, atau mungkin karena lari cepat Busin kini memperoleh kemajuan secara menakjubkan dan tidak disadari oleh orangnya sendiri. Ia melihat seorang laki-laki berpakaian ringkas seperti seorang pemburu, sedang bergulat mati-matian melawan seekor harimau. Bukan bergulat dalam perkelahian lagi namanya, melainkan bergulat untuk memperpanjang hidupnya atau lebih tepat, untuk menahan mulut yang penuh taring meruncing itu merobek tubuhnya. Darah sudah memenuhi sekitar dada, pundak dan kedua lengan, namun pemburu itu dengan kedua tangannya mati-matian mendorong moncong harimau. Perlawanan yang sia-sia. Melihat sebatang tombak masih menancap di perut harimau, tahulah Busin bahwa pemburu itu kurang tepat menombak harimau sehingga binatang itu tidak roboh, sebaliknya sempat menubruk dan agaknya si pemburulah yang akan tewas terlebih dahulu kalau ia tidak segera turun tangan. Busin melompat dekat, tangannya diayunkan. Trak! Tubuh harimau terguling, kepalanya pecah. Laki-laki itu merangkak keluar dari bawah perut harimau, terbelalak keheranan. Juga Busin berdiri terbelalak keheranan. Bagaimana mungkin dengan sekali pukul saja ia berhasil membunuh seekor harimau besar? Bukan hanya membunuh, lebih tak masuk di akal lagi, memecahkan kepalanya. Tiba-tiba pemuda ini menjatuhkan diri berlutut, menumbuk-numbukan dahinya pada tanah sambil berkata berulang-ulang. Lo Qianwei, beribu terima kasih atas kurnia Lo Qianwei. Si pemburu yang sudah bangkit duduk, makin melebarkan mata dan mulutnya. Akhirnya ia mengeluh dan roboh pingsan. Ia banyak kehilangan darah, lalu melihat munculnya seorang pemuda yang sekali pukul memecahkan kepala harimau, ditambah lagi melihat pemuda penolongnya itu tiba-tiba berlutut dan seakan-akan menghaturkan terima kasih kepadanya, atau kepada bangkai harimau. Hal ini terlalu banyak baginya, terlalu hebat, tak tertahankan sehingga ia roboh pingsan. Busin baru sadar akan terluapnya kegembiraan dan rasa syukurnya ketika mendengar pemburu itu mengeluh dan melihatnya roboh pingsan. Cepat ia bangkit dan menghampiri. Tidak hebat luka-luka itu, hanya di pundak kanan yang agak besar,
Akan tetapi darah keluar terlalu banyak. Busin cepat merobek baju pemburu itu untuk membalut luka di pundak dan menotok jalan darah. Kemudian mencari air menyiram muka pemburu itu yang segera siuman kembali, menggosok-gosok mata sambil bangkit duduk. Pandang matanya bertemu dengan bangkai harimau, bergidik dan menoleh memandang Busin. Matanya terbelalak dan agaknya ia akan roboh pingsan lagi kalau saja Busin tidak segera memegang pundaknya dan berkata, "Tidak ada bahaya lagi, sahabat. Tenanglah, harimau itu sudah mati. Kau, manusia atau..." Mau tidak mau Busin tersenyum dan mengangguk-angguk. "Kau gagah sekali sobat. Sudah berada di ambang maut masih melakukan perlawanan hebat. Kau seorang pemburu, bukan? Kebetulan aku lewat dan sempat membantumu." Kata Busin merendah karena ia maklum betapa orang ini kagum kepadanya. Pemburu itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan Busin yang segera mengangkatnya bangun. "Tak perlu segala kekosongan ini," katanya. "Marilah kita bicara secara sewajarnya. Aku tidak akan lama mengganggumu, hanya ingin bertanya, tempat apakah ini? Hutan mana dan berada di daerah mana? Aku tersesat jalan, harap kau sudi memberi petunjuk." "Taihiap tentu hendak berkunjung ke kota raja untuk menghadiri pesta perayaan Bengkau, bukan? Wah, kalau tidak cepat-cepat, Taihiap bisa terlambat. Pesta dimulai esok hari dan, dari sini ke kota raja Nancao masih jauh, 2 hari perjalanan." Kaget hati Busin, ia sudah berada di dekat kota raja Nancao di selatan. Hebat! Kiranya iblis betina itu membawanya ke Nancao. Tentu ada maksud tertentu. Lebih baik ia teruskan kunjungan ke Nancao. Ia mengangguk dan berkata, "Betul, aku hendak ke Nancao. Masih 2 hari perjalanan? Tolong kau tunjukkan jalannya agar aku tidak sesat lagi." Pemburu itu lalu memberi petunjuk, menggurat-gurat tanda gunung dan sungai di atas tanah. "Terima kasih, sekarang juga aku akan berangkat agar tidak terlambat." Ia bangkit berdiri. "Nanti dulu, Taihiap. Kau telah menolong nyawaku, bolehkah saya mengetahui nama besar Taihiap?" "Saya seorang pemburu, Lai Teng nama saya, dan..." Akan tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya karena pemuda di depannya sudah berkelebat pergi dan sebentar saja sudah amat jauh. Ia hanya dapat memandang dengan mata terbelalak kagum sampai bayangan Busin lenyap di antara pohon-pohon. Busin benar-benar merasa girang sekali ketika ia mendapat kenyataan bahwa keadaan dirinya jauh berbeda daripada dahulu. Kalau saja tadi ia tidak memukul kepala harimau, agaknya ia tidak atau belum dapat mengetahui perubahan ini. Sekarang, ia dapat berlari cepat, demikian ringan tubuhnya. Sebagai seorang yang cerdik dan memiliki darah pendekar, tentu saja ia tahu bahwa semua ini adalah hasil daripada ilmu siulian ajaib yang ia terima dari kakek tua renta tak bernama itu. Dengan melakukan perjalanan cepat tiada pernah mengaso, pada keesokan harinya menjelang senja sampailah ia di perbatasan Nancao. Ia tidak mengenal jalan, maka tanpa ia sadari ia telah memasuki tanah kuburan yang amat luas, dengan kuburan yang angker dan indah-indah bangunan nisannya, malah ada yang dihias lukisan atau ukiran pada batu-batu nisan. Inilah tanah pekuburan para pembesar dan keluarga raja di Nancao. Tiba-tiba Busin menyelinap dan bersembunyi di balik sebuah kuburan besar yang letaknya di pinggir jalan. Dari depan ia melihat 3 orang laki-laki berjalan cepat sekali, kemudian setelah sampai di daerah kuburan, mereka memperlambat jalan dan bercakap-cakap. Seorang di antara mereka, yang kumisnya tipis panjang dan matanya juling, menggendong sebuah karung hitam di punggungnya, memegangi mulut karung yang diikat dengan kedua tangan, tampaknya berat isi karungnya itu. Yang 2 orang lagi adalah orang-orang setengah tua yang wajahnya membayangkan kekejaman, apalagi orang ketiga yang mukanya cacat, bolong-bolong oleh penyakit cacar. Orang kedua kepalanya besar dan ada jendolan daging di atas dahinya. Yang menyolok adalah bahwa ketiga orang laki-laki ini semua berpakaian pengemis. Disinilah tempatnya. Pangcu berpesan agar kita menanti di sini sampai datang Sumakongcu. Ih, memilih tempat saja di tanah kuburan. Ngeri juga, kata orang bermata juling sambil menurunkan karung hitam dari punggung, meletakkannya di atas tanah. Karung itu terguling akan tetapi isinya tidak keluar karena mulut karung diikat. Mereka lalu berjongkok dan menghapus peluh, agaknya mereka tadi telah berlari-lari cepat. Apalagi si penggendong karung peluhnya membasahi leher dan mukanya.
Loheng, kakak, tak enak menanti di tempat angker begini, tanpa ada pemandangan yang elok. Kita buka saja karung itu, agar mata kita dapat menikmati pemandangan yang menyegarkan semangat. Hehe. Kata pengemis bermuka bopeng, yang paling muda di antara mereka. Semte, jangan main-main kau. Celah si kepala besar, kau tentu maklum apa maunya Sumakongcu menculik si cantik ini. Kalau kau mengganggunya dan hendak mendahului Sumakongcu, apakah kau tidak takut kepalamu akan terpisah dari leher? Wah, Suheng, aku bukan seorang tolol. Mana aku berani mengganggunya? Dia hidangan orang-orang seperti Sumakongcu, mana cocok untukku? Paling-paling orang seperti kita ini mendapat sisanya. Hai, pernah dulu aku diberi sisa oleh Sumakongcu, anak dari Kiangsi itu. Wah, berabe, baru 3 hari dia bunuh diri. Kata lagi si Bopeng. Haha, agaknya takut melihat bopengmu. Kata si Juling. Loheng, kau sendiri apa mengira dirimu bagus? Matamu juling, mukamu pucat, kumismu seperti kumis monyet. Tapi tidak bolong-bolong seperti kulit mukamu yang dimakan rayap. Hus, sudahlah. Tegur si kepala besar. Kalian ini kalau ada perempuan cantik, selalu berebut tampan dan saling memburukkan. Semte, memang tidak baik membuka karung, biarpun aku sendiri tadi kagum menyaksikan nona yang begini jelita, akan tetapi jangan lupa bahwa dia pun lihai bukan main. Kalau tidak ada pangcu, kurasa belum tentu Kongcu mampu menawannya. Takut apa, Loheng? Biarpun dia lihai, akan tetapi ia sudah tertotok dan kaki tangannya terikat. Aku pun tidak hendak mengganggunya, hanya ingin melihatnya agar pemandangan buruk di kuburan ini agak kurang mengerikan. Biarlah kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Sambil berkata demikian, si Bopeng menggerakkan tangan membuka tali pengikat mulut karung. Ulah, sudah terlalu lama ia dimasukkan karung, kalau ia tahu-tahu mati bagaimana? Kan malah celaka kita, mendapat marah dari Kongcu. Kedua temannya yang tadinya hendak melarangnya, ketika mendengar ucapan terakhir ini saling pandang, kemudian mengangguk-angguk tanda setuju. Malah mereka membantu si Bopeng mengeluarkan isi karung itu. Apakah isinya? Busin yang sudah dapat menduga-duga, tidak terkejut melihat mereka menarik keluar tubuh seorang gadis muda yang luar biasa cantiknya, gadis yang meramkan kedua matanya, agaknya pingsan. Muka yang putih halus dan kemerahan, rambut yang tebal hitam aut-autan karena ikat kepalanya hampir terlepas, sebagian menutupi pipi kiri. Pakaian gadis ini agak aneh, terbuat dari kain sutra yang halus, akan tetapi warnanya lucu. Lengan kiri hitam, lengan kanan putih, kaki celana kanan hitam dan yang kiri putih, demikian pula sepatunya. Akan tetapi keanehan pakaian ini tidak begitu menarik perhatian Busin karena perhatiannya tercurah ke arah wajah yang ayu dan bentuk tubuh yang padat molek. Coba lihat, alangkah manisnya. Kata si Juling. Hebat, memang patut menjadi putri Bengkau. Sambung si kepala besar. Suheng, aku. Kan boleh ya aku menciumnya satu kali saja? Kata si Bopeng, berkali-kali menelan ludah dan sepasang matanya bersinar-sinar menatap wajah yang cantik itu. Semte, jangan gila kau. Seru si kepala besar. Mencium sih tidak ada halangannya, biarpun kita bertiga melakukannya juga. Kongcu tidak akan tahu, dia ini pun tidak akan tahu. Kan dia belum sadar? Busin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia melompat keluar dari tempat sembunyinya sambil membentak. Buaya-buaya kaki dua. Di siang bolong menculik gadis, benar-benar sudah bosan hidup. 3 orang itu kaget sekali dan dengan gerakan ahli mereka sudah melompat berdiri. Akan tetapi si mata Juling kurang cepat bergerak dan pundaknya terkena tendangan kaki kiri Busin. Ia roboh dan bergulingan, ketika dapat merangkak bangun, matanya menjadi makin juling karena menahan rasa nyeri, napasnya sesak dan ia terbatuk-batuk. Akan tetapi 2 orang pengemis lain dapat menghindarkan diri dari terjangan Busin dan sekarang mereka berdiri menghadapi pemuda itu. Si kepala besar sudah menyambar tongkatnya, sedangkan si Bopeng sudah mengeluarkan sebatang golok. Bocah jahanam, siapakah kau berani main gila di depan Tiat Kacau, ular tanduk besi? Seru si kepala besar yang mempunyai tanduk. Daging di jidatnya. Tak perlu tahu aku siapa, lekas kalian minggat dan tinggalkan nona ini sebelum kuantar kalian ke neraka. Bentak Busin, hampir tidak kuat menahan kemarahannya. Si kepala besar yang berjuluk Tiat Kacau itu mendengus marah, lalu berkata kepada temannya yang bermuka bopeng.
Semte, kau masukkan lagi dia ke dalam karung agar leluasa kita memberi hajaran kepada bocah lancang ini. Setelah berkata demikian ia sendiri lalu menggerakkan tongkatnya, diputar cepat seperti kitiran helikopter menerjang Busin yang segera mengelak. Si muka bopeng yang sudah mencabut goloknya dan siap mengeroyok, mendengar perintah ini, mengayunkan goloknya lagi dan dengan mata berminyak dan mulut menyeringai ia menghampiri tubuh gadis yang masih pingsan. Hehe. Pipimu begini halus. Ia pikir tidak ada salahnya melakukan niatnya tadi selagi ada kesempatan begini baik, maka ia menjulurkan leher mendekatkan mukanya pada muka gadis itu untuk memberi ciuman kurang ajar. Plak! Ngek! Si muka bopeng memekik lemah dan roboh terguling pada saat gadis itu meronta dan melompat ke samping. Kiranya gadis yang mulai sadar dari pingsannya itu telah menggerakkan tangan menyodok ulu hati dan menggenjot leher sehingga si bopeng yang roboh kini berkelojotan tanpa dapat mengeluarkan suara. Agaknya genjotan pada leher merusak alat suaranya. Siluman betina, berani kau memukuli temanku? Teriak si mata juling yang sekarang sudah mencabut sebatang pedang, langsung ia menusukkan senjatanya ke arah dada si gadis. Dengan gerakan masih lemah dan terhuyung-huyung, gadis itu menghindarkan diri, namun ia didesak terus oleh lawannya yang ternyata cukup lihai ilmu pedangnya. Gadis ini masih pening, masih lemah, dan sedapat mungkin ia mengelak sambil mencari kesempatan untuk membalas. Untung baginya bahwa si muka bopeng belum dapat mengeroyok biarpun si bopeng itu kini tidak berkelojotan lagi dan sudah bangkit duduk. Tapi belum dapat berdiri, menekan ulu hati dan meraba lehernya sambil mengeluarkan suara mengorok seperti ayam diserang penyakit ayan. Sementara itu, Busin yang bertangan kosong pula menghadapi serangan Tiat Kacoa dengan gerakan lincah sekali. Pemuda ini maklum bahwa si kepala besar ini tidak hanya besar kepala dan lebar mulut, akan tetapi juga memiliki kepandaian yang tinggi, ilmu tongkatnya ganas sekali, menyambar-nyambar amat cepatnya lagi kuat. Namun, dengan ilmunya yang baru, ia dapat menyalurkan hawa sakti di tubuhnya sedemikian rupa sehingga sekaligus ginkangnya juga mengalami kemajuan pesat dan gerakannya menjadi amat ringan karenanya. Dengan gesit bagaikan seekor burung walet Busin dapat berkelebatan di antara sinar tongkat. Hatinya girang sekali ketika mendapat kenyataan bahwa gadis jelita itu ternyata telah siuman dan sama sekali di luar dugaannya, gadis itu kiranya seorang yang berkepandaian tinggi pula. Hal ini menambah semangatnya dan dengan gerakan indah Busin menyelinap di bawah sambaran tongkat, tangan kirinya menyambar ke atas, sedangkan tangan kanannya mengirim pukulan sambil melangkah lebar ke depan, kepalanya meluncur ke arah pusar lawan. Melihat datangnya pukulan yang amat dahsyat ini, Tiat Kacoa kaget dan cepat ia menggeser kaki ke kanan belakang. Akan tetapi kiranya pukulan dahsyat itu tidak dilanjutkan dan ternyata tangan kiri pemuda itulah yang betul-betul bekerja, yaitu pada saat Tiat Kacoa sibuk menghindarkan diri dari pukulan tadi, cepat tangan kiri Busin sudah mencengkeram tongkat lawan. Tiat Kacoa cepat menggerakkan tenaga membetot untuk merampas kembali tongkatnya, akan tetapi Busin melangkah maju setindak dan mengirim tendangan maut ke bawah pusar. Tiada jalan lain bagi Tiat Kacoa untuk menyelamatkan diri kecuali meloncat mundur dan untuk melakukan hal ini terpaksa ia melepaskan tongkatnya yang kini pindah ke tangan Busin. Akan tetapi pada saat itu tampak bayangan hitam menyambar turun dari angkasa seperti seekor naga hitam yang amat dahsyat, didahului oleh kesiur angin keras. Busin kaget bukan main, sedetik mengira bahwa benda itu betul-betul seekor naga atau ular besar. Cepat ia menangkis atau menyabet dengan tongkat rampasannya. Duh! Pemuda ini melompat mundur, kaget setengah mati karena tongkat di tangannya hancur, tangannya pedas dan panas sekali. Sebelum ia tahu apa yang terjadi, dua jalan darahnya telah tertotok dan ia roboh tak dapat berkutik lagi. Kekagetannya bertambah ketika ia mengenal wajah kakek berambut riap-riapan yang mukanya mengerikan dengan mata buta sebelah, bukan lain Itgan Kaiong. Gadis jelita itu masih terdesak hebat oleh lawannya, namun ia selalu dapat mengelak sambaran pedang. Bocah tiada guna, minggir! Tiba-tiba terdengar seruan dan si juling itu terlempar seperti seekor kucing ditendang saja. Kemudian gadis itu melihat bayangan orang berkelebat. Ia dapat melihat jelas dan kalau saja ia tidak sedang pening dan lemas agaknya ia akan dapat menghindarkan diri dengan ilmunya yang tinggi. Namun, lawannya kini adalah seorang tokoh besar yang sakti, maka dalam sekejap mata saja gadis yang masih pening ini pun seperti Busin, roboh oleh totokan tongkat kakek yang luar biasa. Kalian ini 3 orang gentong kosong sungguh memalukan saja.
Hayo bawa mereka dan ikuti aku, kata Itgan Kaiong. 3 orang pengemis itu dengan muka ketakutan cepat-cepat mengangkat tubuh Busin dan gadis itu yang sudah tak dapat bergerak lagi, lalu mengikuti Itgan Kaiong. Kakek pengemis mata satu yang sekti ini berjalan dengan terbungkuk-bungkuk menghampiri tengah tanah pekuburan itu, berhenti di depan sebuah kuburan kuno. Tongkatnya menotok pinggir batu nisan dan tiba-tiba batu nisan itu terbuka. Itgan Kaiong memasuki lubang kuburan, diikuti 3 orang anak buahnya atau murid-muridnya yang agaknya baru pertama kali memasuki tempat menyeramkan ini sehingga mereka saling pandang dan kelihatan ngeri. Setelah mereka semua memasuki lubang terowongan di bawah tanah, batu nisan itu tertutup kembali dari dalam. Kuburan itu menjadi sunyi kembali dan tak seorang pun manusia akan dapat menyangka bahwa kuburan kuno ini merupakan pintu terowongan jalan rahasia di bawah tanah. Busin dan gadis itu merasa terheran-heran akan tetapi juga ngeri. Terowongan di bawah tanah itu kiranya menembus di daerah pegunungan yang banyak terdapat gua-gua besar dan mereka akhirnya dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah yang luasnya lebih dari 5 meter persegi. Busin dilempar ke sudut dan gadis itu tentu saja mendapat perlakuan yang lebih halus diletakkan di atas lantai ruangan kosong itu. Di pinggir kiri, menempel dinding, terdapat sebuah meja besar yang penuh dengan panci berisi roti kering dan beberapa guci terisi arak dan air. Kalian jaga baik-baik di luar, jangan biarkan seorang pun memasuki ruangan ini. Awasi nona ini, sekali-kali tidak boleh diganggu. Tahu? Terdengar Itgan Kaiong meninggalkan pesan kepada anak buahnya ketika mereka meninggalkan ruangan itu. Sunyi di ruangan bawah tanah. Busin melihat gadis cantik itu masih terlentang di tengah ruangan, sedangkan dia rebah miring di sudut. Cepat ia mengatur pernapasan seperti yang ia pelajari dari kakek tua. Hawa murni mengalir di dalam tubuhnya dan setelah mencoba-coba, akhirnya hawa imkang dapat mengusir pengaruh totokan yang berdasarkan hawa panas. Perlahan-lahan jalan darahnya mengalir kembali. Ia segera bangkit duduk bersila dan melanjutkan usahanya memulihkan tenaga. Akan tetapi ketika ia membuka mata dan melompat berdiri, ia melihat gadis jelita itu pun sudah duduk bersiulian. Kagumlah ia, maklum bahwa gadis itu pun seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Gerakannya terdengar oleh gadis itu yang segera bangkit pula. Mereka berpandangan, gadis itu tersenyum manis dan dengan suara ramah dan halus ia berkata, "Terima kasih atas pertolonganmu." "Ah, tak perlu dibicarakan, Nona. Buktinya aku tidak dapat menolongmu, malah kita berdua sekarang pun entah bagaimana agar dapat membebaskan diri. Yang kunilai bukanlah hasilnya, melainkan sifat daripada perbuatan. Kau telah menolongku dan karenanya, berhasil maupun tidak, aku amat berterima kasih kepadamu. Bolehkah aku mengetahui siapa nama dan julukan saudara dan saudara ini seorang tamu dari golongan mana?" Busin tidak menjawab karena dia sedang bengong melihat wajah jelita, terutama bibir manis yang bergerak-gerak, seakan-akan ia bergantung kepada bibir itu. Bagaimana ini? Harap kau jawab pertanyaanku." Apa? Busin tergagap, mukanya menjadi merah sekali karena ia sadar akan sikapnya yang linglung. Gadis itu tersenyum lebar. Deretan gigi yang putih bagaimana butir-butir mutiara tersusun rapi, berkilau menyambarnya, menyilaukan mata menggetarkan hati. Sepasang mata yang bersinar-sinar dan lincah menambah kencang degup jantung. Tak kuasa lagi Busin menyentuh dadanya yang dirasa seperti hendak meletup. "Kau pelamun benar. Aku bertanya, siapakah saudara ini, siapa nama dan julukan yang mulia dan termasuk tamu dari golongan terhormat yang mana?" "Oh, aku. Namaku Kambusin, aku. Seperti yang Nona lihat sendiri, aku bukan tamu, Aku masuk ke sini bukan atas kehendakku, aku tawanan bukan tamu dan tentang julukan dan golongan, aku tidak punya julukan, juga tidak mempunyai teman-teman seperjalanan kalau itu yang Nona maksudkan." Busin berhenti bicara karena melihat betapa wajah yang manis itu kini menatapnya dengan mata bintang terbelalak dan mulut mungil agak terpentang. "Aduh, bukan main manisnya," bisik hati Busin. "Kau. Namamu Kambusin. Putra mendiang Jenderal Kamsiek?" Kini giliran Busin yang melengak kaget dan heran. "Nona, bagaimana kau bisa tahu? Kenalkah kau dengan mendiang ayah?" Gadis itu tersenyum lagi dan kini wajahnya berubah girang. "Wah, kalau begitu, kita bukanlah orang lain. Kita masih ada hubungan.
Pertalian keluarga, biarpun amat jauh. Kau masih terhitung. Keponakanku. Begitu terbuka dan jujur sikap gadis itu, mendatangkan rasa segar nyaman dalam hati Busin yang tanpa disadarinya telah tertikam panah asmara yang berbisa. Ah, tidak mungkin. Tanpa disengaja Busin meneriakkan sangkalan karena tiba-tiba ia merasa kecewa mendengar bahwa ia adalah keponakan darah jelita ini. Maaf, Nona, mana mungkin kau menjadi? Bibiku sedangkan usiamu paling banyak tentu baru 20 tahun? 19. Dara itu menjawab cepat, seakan-akan khawatir kalau dugaan tentang usia itu akan cepat membuatnya menjadi tua. Nah, 19 malah. Aku yang sudah berusia 21 tahun, mana bisa menjadi keponakanmu? Dara itu tertawa kecil sambil menutupi mulut dengan tangan kiri, geli hatinya menyaksikan sikap terheran-heran dan bersih tegang dari pemuda itu. Hei, dengarlah penjelasan bibimu. Aku mempunyai seorang keponakan, dan ayahmu adalah ayah keponakanku itu, sedangkan ibu dari keponakanku itu adalah anak dari kakak ayahku. Nah, kau yang tingkat susunan keluarganya sama dengan keponakanku, bukankah kau ini juga keponakanku dan aku bibimu? Pening kepala Busin mendengar penjelasan yang tidak jelas itu. Mana bisa? Kalau ayahku juga menjadi ayah keponakanmu, tentu keponakanmu itu Engmoy atau... Tiba-tiba wajah Busin berubah dan ia menatap tajam. Nona, apakah keponakanmu itu bernama Kambusong? Siapa lagi kalau bukan dia? Dapat dibayangkan betapa kaget, heran dan girangnya hati Busin mendengar ucapan ini. Sudah berbulan-bulan lamanya ia mencari-cari kakaknya ini, dan karena mencari kakak tirinya itulah, di samping menyelidiki tentang musuh besar yang membunuh orang tuanya, ia sampai di tempat ini, bersama kedua orang adiknya, mengalami suka duka dan terancam maut dan malapetaka, bahkan sampai saat itu pun ia berpisah dari kedua orang adiknya. Maka dapat dibayangkan betapa gembiranya mendengar itu. Diluapkan oleh rasa gembira yang meledak di dalam hatinya, ia melangkah maju, memegang kedua pundak nona itu, mengguncang-guncangnya perlahan sambil berkata penuh gairah. Di mana dia? Di mana kakakku itu? Mana kakak Kambusong? Mula-mula gadis itu mengerutkan alisnya melihat perbuatan ini, tubuhnya terguncang-guncang, wajahnya, terutama di kedua pipinya, menjadi merah sekali. Akan tetapi dengan pandang mata maklum dan bibir manis tersenyum ia berkata, malah setengah menggoda. Kau perintah siapa? Mohon kepada bibimu ini dengan hormat, baru aku mau bicara. Mendengar ini Busin sadar dan cepat-cepat ia melepaskan kedua tangannya, wajahnya juga menjadi merah dan ia cepat-cepat memberi hormat. Maaf. Maklumlah, selamanya aku belum pernah bertemu dengan kakak Busong dan justru kepergianku dari kampung halaman adalah untuk mencarinya. Maka, mendengar bahwa dia itu keponakanmu. Aku mengharapkan dapat bertemu dengannya. Sebut dulu aku bibi, dia itu keponakanku dan kau yang menjadi adik tirinya berarti keponakanku pula. Busin maklum bahwa gadis ini tidak mengejek atau menghina, hanya menggodanya, maka ia tidak marah. Nona, kau lebih muda dariku. Biarpun kakak Busong adalah keponakanmu, akan tetapi karena yang menjadi keluargamu adalah ibunya sedangkan aku bukan apa-apa, maka tak berani aku menganggap kau sebagai bibi. Karena kau lebih muda, kusebut kau adik saja, bagaimana? Ia tersenyum dan memandang tajam. Gadis itu pun memandang, dua pasang mata bertemu pandang dan keduanya merasa jengah di samping jantung berdebar tidak karuan, kalau begitu, aku akan menyebutmu Koko, Busin Koko. Ha. Adikku yang manis, enak saja kau ini, menyebut-nyebut namaku sedangkan aku sama sekali belum mengetahui namamu. Aku Shiliu, namaku Hui. Ayahku adalah ketua bengkau. Ah, benar-benar aku lancang dan kurang ajar. Maaf kalau aku berlaku kurang hormat karena tidak tahu, kiranya Nona adalah putri bengkau yang terhormat dan... Hush, apa-apaan ini? Busin Koko, kau tadi menyebut adik sekarang tiada hujan tiada angin berbalik menjadi nona-nonaan dan bicara sungkan-sungkanan. Apakah kau tidak suka bersahabat denganku? Tidak begitu, tapi kau. Sudahlah. Mari kita duduk dan bicara yang enak. Agaknya Itgan Kaiong si iblis gembel itu cukup menghormat kita sehingga di sini tersedia makan minum dan bangku untuk duduk.
Keduanya duduk dan sekarang Busin tidak heran mengapa gadis begini muda sudah amat lihai dan sikapnya demikian tabah dan tidak pemalu. Kiranya putri ketua Bengkau. Mengertilah pula ia mengapa Dara ini menyebut kakaknya sebagai keponakan. Ia sudah mendengar bahwa ketua Bengkau yang sekarang adalah adik dari mendiang Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, kakek dari kakak tirinya itu. Wimoy, aku mendengar bahwa Bengkau mengadakan perayaan. Bagaimanakah kau sebagai putri Bengkau malah berada di sini dan menjadi tawanan Itgan Kaiong? Kita sekarang ini berada di mana? Bagus, Busin Koko, ini barulah namanya sikap jantan, tidak seperti tadi kau ribut tentang kakak tirimu. Sama sekali tidak mempedulikan keadaanku atau keadaanmu sendiri yang menjadi tawanan orang. Ketahuilah bahwa kita berada di wilayah Nancao, dan tempat ini adalah terowongan rahasia di bawah tanah kuburan keluarga kami. Tapi, bagaimana Itgan Kaiong? Sabar dan dengarlah penuturanku. Dia itu menjadi tamu kami juga. Memang terjadi hal-hal aneh dalam perayaan di kota raja dan agaknya ada komplotan gelap di antara para tamu untuk melakukan pengacauan, mungkin juga untuk mengadu domba antara para tokoh yang hadir sebagai tamu. Aku dan keponakanku. Kau maksudkan kakak Busong? Maukah kau? Aku dan dia dapat menduga hal buruk itu, maka kami berdua menyelidiki dan membagi tugas. Untuk mengawasi tokoh-tokoh iblis yang mau mengacau, tiada yang lebih tepat kecuali dia. Wah, dia hadir juga dan dia. Dia juga lihai seperti kau, Wimoy. Liu Hui membelalakan matanya lalu tertawa merdu. Hai Hik. Pertanyaan aneh sekali ini. Dia selihai aku? Tentu saja tidak. Maksudku, aku tidak selihai dia. Nah, kami berdua lalu melakukan penyelidikan atas terjadinya beberapa hal yang aneh dan mencurigakan. Hal apakah yang terjadi dalam pesta perayaan itu? Hal-hal yang memanaskan hati dan yang besar sekali bahayanya bagi persatuan antara kerajaan. Kau tahu, banyak kami menerima sumbangan-sumbangan yang amat berharga dari kerajaan-kerajaan lain. Dari kerajaan Sung di utara saja kami menerima seperti penuh emas permata yang dibawa oleh seorang panglima tua istana. Belum dari kerajaan-kerajaan lain. Akan tetapi, ketika secara iseng-iseng aku memeriksa isi peti, kiranya emas dan permata hanya sebagai lapisan di atas saja, sedangkan di bawahnya hanya batu-batu sungai yang tidak berharga. Wah, alangkah menghinanya Kaisar Sung. Bukan demikian. Isi peti itu memang diganti orang, dan panglima tua itu sendiri pun tidak tahu sama sekali. Hanya orang sakti yang mampu melakukan hal itu dan agaknya jelas maksudnya yaitu selain mengambil barang berharga, juga memancing keributan dan permusuhan antara Nancao dan kerajaan Sung. Dan para tamu tahu akan hal itu? Tidak. Memang ayah menghendaki supaya hal itu dirahasiakan, lalu diam-diam kami mengadakan penyelidikan untuk menangkap pencurinya. Akan tetapi, hal itu tidaklah mudah. Banyak tokoh yang hadir. 3 di antara Tian Teliokoai hadir, yaitu Itgan Kaiong, Siang Mou Sini. Kau kenapa? Tentu saja Liu Hui kaget melihat perubahan muka pemuda itu. Muka yang tampan itu tiba-tiba menjadi pucat, matanya bersinar dan kelihatannya marah sekali. Memang Busin amat marah mendengar disebutnya Siang Mou Sini, akan tetapi cepat ia dapat mengendalikan perasaannya. Tidak apa-apa, hanya aku mendengar mereka itu orang-orang jahat sekali. Memang jahat seperti iblis, maka disebut 6 iblis. Seorang lagi adalah Toksim Lotong yang menjijikkan. 3 tokoh iblis yang lain tidak hadir, akan tetapi kami tahu bahwa Hek Giamlo secara sembunyi juga datang dan belum muncul. Juga Toat Beng Koai Jin, mereka berdua hadir secara sembunyi. Tentang tokoh-tokoh yang 5 itu, tak seorang pun boleh dipercaya, tapi... Bagaimana dengan tokoh ke-6? Aku pernah mendengar julukannya Cui Beng Kui, setan pengejar roh. Apakah dia hadir pula? Tentang dia. Mungkin dia hadir pula, tapi tentu saja keadaannya tidak mengizinkan ia muncul di depan orang banyak. Kukatakan tadi, di antara 5 tokoh iblis itu, tak ada yang dapat dipercaya dan mungkin saja seorang di antara mereka yang melakukan perbuatan itu. Aku mendengar bahwa Siang Mou Sini bekerja untuk kerajaan Houhan. Hek Giamlo terang adalah orang Hitan, sedangkan Itgan Kaiong itu kalau tidak salah diam-diam bekerja untuk kerajaan Wuyu, maka kalau seorang di antara mereka bertiga ini yang melakukannya, tentu mempunyai dasar politik mengadu domba antara kami dengan kerajaan Sung.
Akan tetapi kalau tokoh lain, entahlah. Yang membikin bingung, di sana hadir pula tokoh-tokoh aneh seperti Gan Lopek, juga menurut kakak tirimu, Kim Lun Sengjin yang biasanya tak pernah turun gunung itu pun datang pula. Kami curiga bahwa agaknya pertemuan dalam pesta kami itu akan mereka pergunakan untuk berlomba mencari keunggulan dalam kedudukan di dunia persilatan, karena kabarnya di antara mereka ada yang telah mewarisi ilmu dari kakek sakti Bukek Xiansu. Bu Sin Koko, apakah kau bingung dan jemu mendengarkan penuturanku? Ah, tidak. Tidak, aku tertarik sekali. Tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan itu pernah aku mendengarnya. Aku pernah mendengar bahwa masih ada seorang tokoh sakti lagi yang tak kalah ternamanya, yaitu yang berjuluk Suling Emas. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.